Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar materi menghitung panjang diagonal sisi dan diagonal ruang balok. Baiklah, langsung saja simak materinya. Nah, materi pembelajaran kita kali ini adalah menghitung panjang diagonal sisi dan diagonal ruang balok. Perhatikan balok A, B, C, D, E, F, G, H di samping. Nah, sebuah balok itu dibatasi oleh 6 buah sisi yang berbentuk persegi panjang. Pada balok A, B, C, D, E, F, G, H di samping, AG, BG, dan BE adalah salah satu diagonal sisi balok dan AG adalah salah satu diagonal ruangnya. Nah, pada balok di samping ini, panjang AB itu sama dengan panjang DC, sama dengan panjang EF, dan sama dengan panjang GH, yaitu panjang balok atau P. Dan panjang BC itu sama dengan AD, sama dengan EH, sama dengan FG adalah lebar balok. Sedangkan panjang CG sama dengan FB, sama dengan AE, sama dengan DH adalah tinggi balok atau T. Nah, bagaimanakah cara menentukan panjang diagonal sisi dan diagonal ruang balok? Perhatikan penjelasan berikut ini. Nah, dengan menggunakan teorema Pythagoras, kita dapat menentukan panjang dari diagonal sisinya. Yang pertama, panjang diagonal sisi AC. Nah, karena diagonal sisi AC ini terletak pada segitiga ABC, maka perhatikan segitiga ABC siku-siku di B ini, di mana AC adalah sisi miring dan AB adalah sisi siku-siku dengan panjang P, serta BC adalah sisi siku-siku dengan panjang L. Berdasarkan teorema Pythagoras, maka AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, karena AB itu sama dengan P, maka AB kuadrat sama dengan P kuadrat. Dan karena BC itu sama dengan L, maka BC kuadrat sama dengan L kuadrat. Sehingga didapat AC kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah L kuadrat. Nah, karena AC di sini masih dalam bentuk pangkat 2, maka AC didapat dengan cara mencari akar dari P kuadrat ditambah L kuadrat. Jadi, panjang diagonal sisi AC dapat dirumuskan dengan akar dari P kuadrat ditambah L kuadrat. Nah, selanjutnya yang kedua adalah panjang diagonal sisi BG. Maka, perhatikan segitiga BCG siku-siku di C ini, di mana BG adalah sisi miring, kemudian BC adalah sisi siku-siku dengan panjang L, dan CG adalah sisi siku-siku dengan panjang T. Maka berdasarkan teorema Pythagoras didapat BG kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah CG kuadrat. Nah, karena BC itu sama dengan L, maka BC kuadrat sama dengan L kuadrat. Dan karena CG sama dengan T, maka CG kuadrat sama dengan T kuadrat. Sehingga didapat BG sama dengan L kuadrat ditambah T kuadrat. Nah, selanjutnya panjang BG ini didapat dengan cara mencari akar dari L kuadrat ditambah T kuadrat. Jadi, panjang diagonal sisi BG dapat dirumuskan dengan akar dari L kuadrat ditambah T kuadrat. Nah, berikutnya yang ketiga yaitu panjang diagonal sisi EB. Nah, perhatikan segitiga EAB siku-siku di A, di mana EB adalah sisi miring, AB adalah sisi siku-siku dengan panjang P, dan AE adalah sisi siku-siku dengan panjang T. Maka berdasarkan teorema Pythagoras didapat EB kuadrat sama dengan EA kuadrat ditambah AB kuadrat.
Nah, karena EA sama dengan T, maka EA kuadrat sama dengan T kuadrat. Dan karena AB sama dengan P, maka AB kuadrat sama dengan P kuadrat. Sehingga didapat EB kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah P kuadrat. Nah, selanjutnya EB didapat dengan cara mencari akar dari T kuadrat ditambah P kuadrat. Jadi, panjang diagonal sisi EB dapat dirumuskan dengan akar dari T kuadrat ditambah P kuadrat. Nah, dari sini terlihat bahwa panjang diagonal sisi balok itu memiliki ukuran yang berbeda-beda, tergantung dari rusuk yang membatasi sisi balok tersebut. Nah, berikutnya akan kita cari diagonal ruang balok. Nah, diagonal ruang balok ABCD EFGH di samping adalah AG, CE, DF, dan HB. Nah, untuk mencari diagonal ruang AG, maka perhatikan segitiga ACG siku-siku di C berikut, di mana AG adalah sisi miring, AC adalah sisi siku-siku dengan panjang akar P kuadrat ditambah L kuadrat, dan CG adalah sisi siku-siku dengan panjang T. Nah, berikutnya untuk mencari diagonal ruang EC, maka perhatikan segitiga EAC siku-siku di A ini, di mana EC adalah sisi miring, kemudian AC adalah sisi siku-siku dengan panjang akar P kuadrat ditambah L kuadrat, dan AE adalah sisi siku-siku dengan panjang T. Nah, selanjutnya untuk mencari diagonal HB, maka perhatikan segitiga HBD siku-siku di D ini, di mana HB adalah sisi miring, kemudian BD adalah sisi siku-siku dengan panjang akar P kuadrat ditambah L kuadrat, dan HD adalah sisi siku-siku dengan panjang T. Nah, terakhir untuk mencari diagonal ruang DF, maka perhatikan segitiga FBD siku-siku di B berikut, di mana DF adalah sisi miring, kemudian DB adalah sisi siku-siku dengan panjang akar P kuadrat ditambah L kuadrat, dan FB adalah sisi siku-siku dengan panjang T. Nah, sekarang kalian perhatikan keempat segitiga siku-siku ini. Nah, karena panjang sisi siku-sikunya sama, maka panjang sisi miring dari keempat segitiga ini juga sama, di mana sisi miringnya adalah diagonal ruang balok ABCD EFGH. Sehingga dapat disimpulkan bahwa panjang keempat diagonal ruang balok adalah sama panjang, yaitu AG sama dengan CE sama dengan DF sama dengan HB. Sehingga untuk mencari diagonal ruang balok cukup kita cari salah satu diagonal ruang balok saja. Yang akan kita hitung misalkan adalah panjang diagonal AG. Maka perhatikan segitiga ACG siku-siku di C berikut ini. Nah, berdasarkan teorema Pythagoras, maka AG kuadrat itu sama dengan AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Nah, karena panjang AC itu sama dengan akar dari P kuadrat ditambah L kuadrat, maka AC kuadrat sama dengan akar dari P kuadrat ditambah L kuadrat kita pangkatkan dengan 2. Dan karena CG itu sama dengan T, maka CG kuadrat sama dengan T kuadrat. Nah, selanjutnya hasil dari akar P kuadrat ditambah L kuadrat dipangkatkan dengan 2 adalah P kuadrat ditambah L kuadrat. Maka didapat AG kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Sehingga nilai AG itu didapat dengan cara mencari akar dari P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Nah, berdasarkan uraian ini, maka dapat disimpulkan bahwa suatu balok yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi itu memiliki panjang diagonal ruangnya sama dengan akar kuadrat dari P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal berikut ini. Diketahui balok ABCD EFGH dengan panjang AB sama dengan 8 cm
BC sama dengan 6 cm, dan CG sama dengan 24 cm seperti terlihat pada gambar di samping. Hitunglah yang A, panjang diagonal sisi AC, yang B, panjang diagonal ruang AG, dan yang C, luas diagonal bidang ACGE. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui panjang AB itu sama dengan 8 cm. Maka bisa kita tuliskan P sama dengan 8 cm. Kemudian panjang BC sama dengan 6 cm. Maka L sama dengan 6 cm. Dan panjang CG sama dengan 24 cm. Maka T sama dengan 24 cm. Nah, untuk yang A akan kita hitung panjang diagonal sisi AC. Perhatikan segitiga ABC siku-siku di B berikut ini. Dengan panjang sisi siku-sikunya adalah AB sama dengan 8 cm dan sisi siku-siku BC adalah 6 cm. Maka berdasarkan teorema Pythagoras didapat bahwa panjang AC dapat dirumuskan dengan AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, karena panjang AB itu sama dengan 8, maka AB kuadrat sama dengan 8 kuadrat. Dan karena panjang BC sama dengan 6, maka BC kuadrat sama dengan 6 kuadrat. Hasil dari 8 kuadrat adalah 64, dan hasil dari 6 kuadrat adalah 36. Maka AC kuadrat sama dengan 64 ditambah 36, hasilnya adalah 100. Nah, selanjutnya AC didapat dengan cara mencari akar dari 100, yaitu 10. Jadi didapat panjang diagonal sisi AC adalah 10 cm. Nah, berikutnya yang B, yaitu panjang diagonal ruang AG. Perhatikan segitiga ACG siku-siku di C berikut, di mana panjang sisi siku-sikunya adalah AC sama dengan 10 cm, di mana AC ini sudah kita dapatkan sebelumnya. Kemudian CG adalah 24 cm. Nah, CG ini didapat diketahui dari soalnya. Maka berdasarkan teorema Pythagoras dapat kita rumuskan bahwa AG kuadrat itu sama dengan AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Nah, karena AC sama dengan 10, maka AC kuadrat sama dengan 10 kuadrat. Dan karena CG sama dengan 24, maka CG kuadrat sama dengan 24 kuadrat. Nah, hasil dari 10 kuadrat adalah 100, dan hasil dari 24 kuadrat adalah 576. Maka didapat AG kuadrat sama dengan 100 ditambah 576, hasilnya adalah 676. Nah, karena AG di sini masih dalam bentuk pangkat 2, maka AG didapat dengan cara mencari akar dari 676. Nah, akar dari 676 adalah 26. Jadi didapat panjang diagonal ruang AG adalah 26 cm. Nah, berikutnya yang C, yaitu luas bidang diagonal ACGE. Nah, karena bidang diagonal ACGE merupakan persegi panjang dengan panjang AC sama dengan 10 cm dan lebar CG sama dengan 24 cm, maka luas persegi panjang ACGE dapat dirumuskan dengan AC dikali dengan CG. Nah, karena panjang AC sama dengan 10 cm dan panjang CG sama dengan 24 cm, maka L sama dengan 10 dikali 24, hasilnya adalah 240 cm persegi. Jadi, luas bidang diagonal ACGE adalah 240 cm persegi. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai menghitung panjang diagonal sisi dan diagonal ruang balok. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.